Sustainable Aviation Fuel atau dikenal dengan bioaftur merupakan upaya penggunaan sebagian bahan bakar nabati dalam industri penerbangan untuk menyumbangkan penurunan emisi karbon dunia. Uji coba bioaftur pertama di dunia dilakukan maskapai Virgin Atlantic pada 2008 dengan campuran 25% bahan bakar nabati dari minyak kelapa, menempuh jarak London-Amsterdam dengan Boeing 747-400. Sejak Juni 2011, penggunaan bioaftur dengan campuran hingga 50% telah digunakan secara komersial. Indonesia memulai upaya memproduksi bioaftur sejak 2015 dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 yang memasukkan transportasi udara dalam daftar wajib pencampuran bahan bakar nabati hingga 5% pada tahun 2025. Salah satu kunci penting untuk produksi bioaftur adalah pengembangan katalis hydrotreating minyak lemak nabati menjadi biohidrokarbon. Pengembangan katalis generasi pertama memanfaatkan proses hydrodecarboxylation atau DCO, memasuki fase penting melalui uji coba skala besar pertama di kilang DHDTRU2 Dumai pada tahun 2014. Dan telah berhasil memberikan informasi yang penting dalam pengembangan katalis generasi berikutnya. Pertamina dan ITB terus mengembangkan kemampuan katalis hingga didapatkan katalis generasi kedua yang memanfaatkan proses hydrodeoxygenation atau HDO yang lebih efisien dalam memproduksi green diesel. Pada tahun 2020, kilang DHDTRU2 Dumai dengan memanfaatkan katalis generasi terbaru hasil penelitian Pertamina dan ITB, yaitu PK230TD dan PK220HBD, berhasil memproduksi green diesel D100 yang 100% berasal dari bahan baku nabati, yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO. Keberhasilan tersebut semakin meningkatkan optimisme akan katalis merah putih buatan Pertamina dan ITB. Pengembangan katalis dimanfaatkan untuk produksi green diesel juga bioaftur. Upaya penggunaan katalis yang sama untuk produksi bioaftur secara paralel sudah dirintis sejak 2018. Melalui penelitian intensif skala lab dan produksi bioaftur yang dihasilkan telah lolos uji awal dengan turbin gas oleh tim uji bioaftur ITB. Penyiapan sarana produksi di lapangan meliputi penambahan sistem feeding skip tank untuk menerima feedstock dari isotank, modifikasi storage tank, serta penambahan fasilitas filling untuk bisa mengalirkan produk melalui bridger atau mobil tangki khusus bahan bakar pesawat terbang. Katalis merah putih untuk kebutuhan ini diproduksi di fasilitas milik Larian Kujang Katalis di Cikampek dengan supervisi langsung dari tim RTI, Research, Technology and Innovation Pertamina. Sebagai tahap akhir persiapan, dilakukan penggantian katalis di kilang TDHTRU4 Cilacap dari katalis lama menjadi katalis merah putih. Dengan penguasaan teknologi katalis oleh tim Pertamina ITB, penambahan fungsi konversi nabati tersebut tidak mengakibatkan perubahan apapun pada fungsi awal kilang dalam memproses umpan dari bahan bakar fosil, sehingga saat ini kilang TDHTRU4 Cilacap memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu mengkonversi minyak nabati serta juga mampu mengolah minyak fosil. Dengan selesainya persiapan kilang TDHTRU4 Cilacap, produksi perdana bioaftur siap dimulai, ditandai dengan kedatangan bahan baku RBD-PKO menggunakan truk isotank sejumlah 200 ton. Tantangan utamanya adalah memastikan seluruh minyak nabati terkonversi sempurna dan pada rasio yang tepat sehingga didapatkan produk bioaftur yang on-spec. Dengan kerja keras selama 24 jam tanpa henti dan dengan teamwork yang baik antara disiplin ilmu, tim Pertamina ITB berhasil memproduksi bioaftur yang on-spec pada hari kelima uji coba. Pada uji coba produksi kedua dengan data yang lebih lengkap dari hasil uji coba pertama, serta peralatan yang telah disempurnakan, didapatkan kandungan nabati maksimal untuk produksi bioaftur pada komposisi 2,4% atau disebut dengan J2,4 yang kemudian dideklarasikan sebagai pencapaian maksimal yang bisa diraih dengan teknologi katalis yang ada. Fase pengujian kinerja bioaftur dalam engine pesawat dibutuhkan untuk memastikan kinerja engine tidak menurun dengan menggunakan bioaftur. Fase ini cukup challenging karena membutuhkan dukungan teknis dan kebijakan dari banyak stakeholder yang terlibat. Dengan dukungan pendanaan dari BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan kepada tim uji bioaftur terbang ITB, serta bantuan sarana pengetesan dan engine dari Garuda Maintenance Facilities atau GMF, 5 kali uji kinerja bioaftur dalam engine test cell berhasil dilakukan dalam 2 periode pengujian yang dilakukan.
Hasil pengujian menunjukkan kinerja engine menggunakan bioaftur hanya memiliki perbedaan 0,2 hingga 0,6% dari kinerja engine menggunakan bahan bakar aftur fosil, sehingga dapat disimpulkan bahwa bioaftur yang digunakan aman untuk dilanjutkan ke fase uji terbang. Dalam persiapan menuju uji terbang, lebih banyak lagi stakeholder yang perlu dilibatkan. Dengan tetap dikoordinasi oleh Ditjen EBTKI Kementerian SDM, stakeholder lainnya bergabung dalam tim yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT DI yang menawarkan uji terbang menggunakan pesawat CN235FTB, TNI AU sebagai pemilik pesawat, Indonesian Military Airworthiness Authority IMAA sebagai pemberi izin uji terbang, serta Direktorat Keikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DKPPU Kemenhub yang memegang otoritas untuk penggunaan bioaftur pada pesawat komersial. Dengan dukungan solid dari semua stakeholder tersebut, ground run perdana telah dilakukan dengan baik pada tanggal 6 September 2021 untuk mendapatkan data dan mengevaluasi kesiapan uji terbang perdana. Hingga akhirnya pada hari ini sejarah telah tercipta dari kerjasama seluruh stakeholder yang terlibat. Penerbangan perdana menggunakan bahan bakar nabati yang telah ditunggu bangsa Indonesia selama 6 tahun akhirnya terlaksana. Menempuh jarak Bandung-Jakarta menggunakan pesawat CN235FTB.